kelas 3 CINF jurusan Sistem Informasi, mahasiswa Universitas Beda Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis proses data yang berjudul Analisis Proses Bisnis Pencelupan Benang Tekstil Polyester dan Benang Nylon dalam skala besar PT Singlong Brother Industrial untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis proses data. Di sini ada latar belakang, yaitu dunia industri tekstil banyak mengalami perkembangan dengan pesatnya. Sebagai akibat dari peningkatan ilmu teknologi yang semakin canggih dan modern, maka semakin pesat pula perkembangan dunia perstekstilan khususnya di Indonesia ini. Pokok bahan utama dalam perstekstilan adalah benang. Pewarnaan benang menjadikan salah satu aspek benang tekstil dan dapat menjadi daya tarik. Maka dari itu salah satu perusahaan industri yaitu PT Singlong Brother Industrial merupakan perusahaan tekstil yang memproduksi pewarnaan benang dengan jenis benang polyester dan nylon. Tentunya dengan produk yang berkualitas sehingga perusahaan ini dapat memenuhi kebutuhan tekstil di pasaran. Banyaknya permintaan tekstil saat ini membuat pula banyaknya perusahaan tekstil yang berdiri dan membuat persaingan di dunia perstekstilan semakin pesat. Adapun maksud dan tujuan penelitian dari praktek kerja industri yang dilaksanakan yaitu untuk menerapkan pengetahuan industri dalam pewarnaan benang tekstil dan juga mengenalkan masalah yang ada dalam dunia industri tekstil serta dapat mengetahui cara menanggulangi masalah tersebut sehingga diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perstekstilan. Jadi maksud dari tujuan penelitian ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa tekstil itu sudah melekat di kehidupan sehari-hari, maka dari itu tujuan penelitian ini agar kita tahu bagaimana proses terjadinya sesuatu yang kita pakai selama ini, terutama di pewarnaan tekstil. Selanjutnya profil perusahaan PT Singlong Brother Industrial itu adalah suatu perusahaan yang 100% penghasil benang sebagai produk andalannya. Perusahaan ini berkantor di Jalan Pulti Barat 502 Jakarta 11459 Indonesia. Memiliki pabrik berlokasi di Jalan Raya Serang, kilometer 62, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sudah dijelaskan sebelumnya, PT ini tuh memproduksi benang. Kegiatan produksi pencelupan benang dari bahan baku setengah jadi menjadi produk sebagai produk akhirnya. Nah, PT Singlong Brother Industrial ini sebenarnya sudah berdiri sekitar tahun 1992 di awal bulan Januari. Namun kemudian baru mendapatkan izin sekitar tahun 1994. Nah, bagian-bagian dari PT Singlong ini terdiri dari ruang kantor, satu lab bertingkat, ruang penggulungan benang, ruang dyeing, atau ruang pencelupan warna pada pencelupan benang dalam skala besar. Lab dyeing, pos keamanan, kantin, mes bagi karyawan, bengkel, tempat parkir, dan lahan terbuka hijau. Adapun metode penelitian, saya gunakan itu yang pertama-tama melakukan observasi langsung ke tempat PT tersebut. Selanjutnya saya melakukan wawancara ke pihak terkait, dan selanjutnya saya melakukan analisa dokumen. Adapun ini hasil interview yang saya dapatkan atau hasil wawancaranya, saya di sini mewawancarai Bapak Dede Iskandar selaku manajer dyeing di perusahaan tersebut. Pewawancaranya saya sendiri pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Nah, adapun hasil dari interview saya adalah PT Singlong ini adalah perusahaan yang memproduksi pada pewarnaan benang. Jenis benang yang diproduksi itu adalah benang nylon dan polyester. Tahapan dimulai dari sampel customer, lalu pencarian obat, pemesanan customer, sampai proses benang ke mesin dyeing sehingga menghasilkan benang yang berwarna. Jadi prosesnya itu dari customer
ketika customer memesan, maka akan dilakukan proses benang dari bahan baku menjadi produk jadi. Kurang lebih seperti itu. Proses antara jenis dua benang tersebut berbeda, yakni benang nylon diproses menggunakan suhu 98 derajat, sedangkan polyester 130 derajat. Nah, ini alasannya karena benang nylon tersebut terbuat dari plastik, sehingga tidak memungkinkan tahan panas. Sehingga jika diproses pada suhu tinggi, maka benang akan rusak atau membeku. Sedangkan benang polyester terbuat dari serat sintetis, sehingga tahan akan suhu panas. Jadi, benang nylon itu tidak tahan panas, sedangkan benang polyester itu tahan panas, mampu diproses hingga 130 derajat lebih sebenarnya. Lama prosesnya pun memakan waktu 1-2 jam, tergantung warna yang diproses. Umumnya warna muda lebih cepat selesai daripada warna tua. Jadi warna muda dan warna tua ini memiliki perbedaan di waktu. Selanjutnya ini ada identifikasi masalah. Masalah yang sering dihadapi dalam pencelupan benang. Dalam pencelupan benang, masalah yang sering dihadapi adalah warna belang atau tidak merata, serta adanya benang dengan warna sulit. Nah, cara mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan lebih meningkatkan kinerja operator dengan mengecek pH air, timbangan obat, dan benang harus sesuai serta memperhatikan settingan mesin berjalan sesuai jenis benang yang diproses. Dan untuk warna sulit akan dilakukan matching ulang atau pencarian resep obat yang baru. Setelah menemukan obat yang baru, maka akan dilakukan proses ulang di mesin dyeing. Itu cara mengatasi permasalahan seperti belang, warna tidak merata, serta warna-warna yang sulit. Adapun ini urutan-urutan langkah-langkah proses pencelupan benang di PT Singong ini. Ini urutan proses bisnis pencelupan benang itu yang pertama itu ada proses matching. Nih, proses matching ini dimulai ketika customer memberikan sampel ke perusahaan, maka akan dilakukan proses matching ini sehingga dapat menghasilkan obat sesuai warna yang diinginkan customer. Proses matching membuat resep obat untuk warna yang diinginkan buyer. Kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah matching selesai, maka proses pemesanan. Setelah proses matching selesai, maka buyer akan memesan warna tersebut dan akan dibuatkan resep obat untuk diproses ke skala besar. Setelah matching selesai, maka buyer akan memesan warna tersebut dan akan dilakukan pembuatan obat sesuai resep warna tersebut. Kemudian akan dilakukan persiapan pencelupan. Setelah resep dibuat, maka akan dibuat bond untuk resep tersebut dan akan disiapkan obat beserta benang sesuai pesanan. Setelah resep naik ke atas atau ke dyeing, maka akan dilakukan persiapan untuk pencelupan benang sesuai sesuai benang dan sesuai takaran obat yang diinginkan. Setelah semuanya selesai, maka dilakukan proses dyeing. Nah, proses ini setelah semuanya siap, maka akan dilakukan proses pencelupan benang dengan mesin dyeing atau proses pencelupan benang skala besar. Nah, ini proses ini memperhatikan warna benang itu warna muda atau tua, jenis benangnya sesuai derajat jenis benang dan sesuai obat yang ditentukan. Terus pengeringan benang. Setelah proses pencelupan maka akan dilakukan pengeringan benang. Setelah pencelupan selesai, maka benang akan diangkat, lalu dipres di mesin pres, dan akan dilakukan pengeringan untuk dilakukan tahap lebih lanjut. Setelah benang kering, maka akan dilakukan pengecekan oleh QC. Setelah benang kering, maka akan dilakukan pengecekan QC. Di sini QC akan mengambil sampel benang dan akan mengacukan benang itu ke sampel yang diinginkan oleh buyer. Apakah benang itu sesuai warna yang diinginkan oleh buyer atau tidak. Jika sesuai, maka akan dilakukan tahap lebih lanjut, yaitu penggulungan dan pengiriman ini, yaitu tahap ke-7. Apabila tidak sesuai, maka akan dilakukan pencelupan ulang atau bisa dijadi pencelupan ulang, yaitu perbaikan ulang dengan memberi misalnya kurang warna apa ataupun ketuaan ataupun apa, bisa diberikan obat tambahan. Setelah oke,
dari pengecekan QC sesuai, maka dilakukan penggulungan dan pengiriman. Setelah proses QC, maka benang akan digulung lalu di packing dan benang akan dikirim ke buyer. Kurang lebih seperti itu proses di sini. Di sini ada risk picture ya, contoh-contoh picture-nya, itu foto langkah-langkahnya. Di sini contoh sampel yang dikirimkan oleh buyer. Ini ada warna tua, warna muda. Ini berupa kain ya, berupa kain ataupun sesuatu yang berwarna. Intinya warna yang diinginkan, bisa berbentuk kain, bisa berbentuk tali sepatu, ataupun bisa berbentuk benang sendiri yang memiliki warna. Terus pihak matching akan mencarikan resep dengan benang sampel. Setelah selesai, maka akan dikirim ke buyer, maka buyer akan mengirimkan kode pemesanan terhadap sampel tersebut. Setelah itu, pihak matching akan melakukan pembuatan resep obat. Setelah pembuatan resep obat, maka akan dilakukan dibuatkan bond benang atau persiapan tadi. Benangnya disiapkan. Setelah benangnya selesai disiapkan, maka akan dilakukan proses dyeing ini. Benang akan dimasukkan di dyeing beserta obat dan air yang telah ditentukan atau sesuai dengan takaran sesuai benang yang saya jelaskan tadi. Setelah selesai, maka benang akan dilakukan di mesin. Benang akan di-press airnya di mesin press ini. Setelah selesai di-press, maka benang akan di-oven. Di mesin oven ini kurang lebih mesin oven itu sekitar 1-2 jam ya, sesuai banyaknya benang. Dan selanjutnya akan dilakukan sampel QC. Ini adalah contoh sampel yang dilakukan oleh QC. Ini bentuk nylon dan ini untuk polyester. Jadi dibuat buku seperti ini untuk mengecek warna. Selanjutnya ketika warna sudah sesuai, maka akan dilakukan penggulungan. Ini contoh mesin dari penggulungan benang polyester, dan di sebelah sini adalah contoh penggulungan benang nylon. Setelah penggulungan selesai, maka akan dilakukan packing atau persiapan pengiriman ke buyer. Setelah barang sudah di packing, maka akan dilakukan pengiriman ke buyer tersebut. Selanjutnya ini ada analisis keluaran. Maaf, ini nggak kelihatan. Ini nama keluarannya itu hasil akhir penculupan benang. Jadi hasilnya itu di sini keluarannya itu hasil penculupan benang tersebut. Fungsinya itu untuk mengetahui hasil akhir dari proses penculupan benang yang sudah diwarnai sesuai spesifikasi. Ini untuk mengetahui ini hasilnya ini sesuai atau tidak apa yang warna yang diinginkan. Nah, medianya ini pastinya benang berwarna. Jumlahnya itu tergantung mesinnya, karena ada mesin kecil, ada mesin besar. Nah, dari skalanya itu jumlah itu bisa 1-100 kg per batch atau per mesin. Distribusinya itu benang berwarna dikeringkan dan disiapkan untuk proses produksi selanjutnya. Seperti tadi, benang yang sudah di oven, benang yang sudah diproses di dyeing akan dikeringkan dan cek QC lalu diproduksi atau digulung dan dikirim. Adapun analisis masukannya, dari keluaran ini, masukannya untuk menghasilkan keluaran ini yaitu ada analisis masukannya. Nama masukannya itu proses penculupan benang, yaitu prosesnya tadi sehingga bisa menghasilkan pengeluaran tadi. Analisis analisis keluaran. Nah, fungsinya itu sebagai proses dan bahan dasar untuk penculupan benang yang dapat menghasilkan benang warna tadi. Medianya itu bahan baku benang polyester dan nylon dengan mesin dyeing. Jumlahnya itu sama seperti yang tadi. Distribusinya dari bahan baku diproses dengan mesin penculupan benang bersamaan dengan obat warna dan air yang telah ditentukan. Jadi benang itu diproses menggunakan sesuai dengan obat-obat yang telah ditentukan. Baiklah, di sini ada usulan perbaikan. Beberapa usulan perbaikan untuk PT Singlong Brothers Industrial itu adalah lebih memperhatikan ketelitian dalam setiap analisa untuk menunjang hasil yang lebih baik demi kepentingan kualitas produk. Jadi saya mengusulkan bahwa untuk
produknya itu kualitasnya terjaga agar lebih memperhatikan ketelitian dalam memproduksi suatu produk tersebut. Yang kedua, perlunya ditingkatkan adanya kesadaran dalam keselamatan kerja untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman di berbagai bagian dan menjalin komunikasi yang lebih baik antara seluruh karyawan. Baiklah, ini adapun kesimpulannya. Dari analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam dunia tekstil mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya di PT Singlong Brother Industrial, produksi dalam pewarnaan benang. Pewarnaan benang, jenis benang yang diproses adalah polyester dan nylon. Pewarnaan benang diproses sesuai jenis benangnya. Untuk pewarnaan benang memiliki berbagai tahapan hingga menjadi benang jadi, yaitu dari sampel customer, pembuatan obat, pemesanan dan persiapan bahan baku benang hingga proses benang pada mesin sampai menjadi benang jadi dan siap kirim. Adapun ini lampiran yang saya tampilkan, ini tuh adalah acuan obat untuk membuat resep tersebut. Ini contoh benang polyester yang ingin diproses. Ini contoh benang nylon. Ini maaf ini sumpah diganti. Ini mesin press untuk nylon. Ini mesin dyeing. Ini mesin yang ada di QC untuk pengecekan di QC. Ini untuk tes luntur. Ini mesin boiler untuk menjalankan si mesin dyeing tadi. Ini mesin matching untuk sampel benang. Mesin oven kecil. Ini mesin penggulungan nylon dan polyester. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.